Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati para rekan-rekan guru dan staf sekolah, yang saya hormati ibu bapak dari anak-anak SDIP Anaba, dan yang saya banggakan dari anak-anak SDIP Anaba juga. Puji syukur bila kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi dalam acara yang mana tadi sudah dijelaskan, yaitu Ikatan Keluarga Anaba. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini ya kita bisa lebih mengikatkan lagi tali silaturahmi kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, tersampaikan kepada Nabi kita, kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang insya Allah tetap beristiqomah untuk ittiba, untuk terus mencontohkan apa yang beliau contohkan. Baik, sebelumnya Bapak Ibu semuanya, tentu ini sudah menjadi hal yang sangat penting bahwa peran dari orang tua itu sangat penting. Ya, peran pendidikan dengan orang tua itu sangat penting. Tapi tidak ada kalah pentingnya, yaitu sekolah dan orang tua itu bisa berkolaborasi satu sama lain. Ya, karena itu menjadi kunci utama kita ya dalam membentuk karakter dan prestasi anak-anak nanti gitu. Ya, oleh karena itu izinkan di sini saya menyampaikan kembali program yang tadi sama Ibu Kepala garis besarnya disampaikan ya. Karena program yang sekolah kami buat itu tentu ada maksud dan tujuannya. Izinkan saya nanti akan menyampaikan. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya bisa didengarkan oleh Bapak Ibu semuanya. Program yang pertama ada Jumat Tandang, Ibu-ibu semuanya. Jumat Tandang ini tentu ini merupakan program yang insya Allah mungkin Ibu dari kelas 2 sampai kelas 5 itu sudah tidak asing mendengar Jumat Tandang. Ya, mungkin orang tua kelas 1 baru ya Bu ya, baru mendengar, dan Masya Allah kemarin dari kelas 1 sudah melaksanakan Jumat Tandang. Nah, jadi izinkan saya memaparkan sedikit mengenai Jumat Tandang. Jumat Tandang ini merupakan rutinan dari sekolah kita, Ibu Bapak semuanya. Jadi sekolah menyiapkan ruang untuk anak-anak ya, menampilkan bakat dan kemampuannya. Nah, biasanya kegiatan Jumat Tandang itu di dalamnya itu terdapat tahfiz, ya, doa, hadis, dan pidato. Nah, penting yang harus Ibu dan Bapak ketahui semuanya bahwa beberapa Jumat Tandang yang sekolah kita gulirkan itu pertama dari terbuka, Bu. Jadi maksud terbuka itu orang tua bisa menghadiri gitu. Ya, tapi untuk beberapa bulan ke belakang sekolah bersepakat bahwa tertutup dulu. Jadi hanya teman-teman siswa yang menghadirinya. Nah, tapi sekarang berubah lagi, insya Allah ibu bapak, ya Jumat Tandang yang akan kita laksanakan ini nanti akan sifatnya terbuka. Jadi bisa dihadiri sama orang tua murid, sama halnya seperti kelas 1 yang sudah digelarkan kemarin. Seperti itu. Nah, dan yang penting juga yang harus kita ketahui mengenai Jumat Tandang ini, ya ini sistemnya kami buat kompetisi.
Ya, di mana di sana ada penilaian siapa yang paling baik, siapa yang paling bagus penampilannya, nanti akan dikasih apresiasi dari sekolah. Nah, itu seputar Jumat Tandang. Insya Allah mudah-mudahan para bapak ibu juga mendukung dari Jumat Tandang. Nah, tujuan dari kenapa adanya Jumat Tandang, pertama itu kami mencoba melatih bagaimana siswa SDIP Anaba bisa tampil. Ya, pertama percaya diri, kedua mental. Ya, dan ibu dan bapak, para ibu dan bapak semuanya, hasil yang suka sebelumnya dilaksanakan, ya digulirkan, hasilnya itu sering kita sharekan sama ibu dan bapak semuanya. Karena tujuannya biar menjadi motivasi mengetahui sejauh mana hafalan kemampuan dari masing-masing anak. Nah, itu seputar Jumat Tandang. Jadi tadi yang Ibu Kepala paparkan itu ada 11 program Ibu Bapak. Ya, 11 program. Yang kedua itu program Munakosah. Sidang Munakosah. Dari namanya juga itu sidang ya. Jadi sidang itu sama halnya yang umum kita ketahui. Ya, tujuannya apa? Sidang Munakosah ini kita gunakan untuk mengevaluasi ya tadi sejauh mana targetan-targetan yang ada di sekolah kita. Dari mulai tahfiz, doa, hadis. Ibu kelas 1, ada ibu kelas 1? Coba saya izin bertanya, ibu tahu targetan tahfiz dari kelas 1? Tahu nggak? Atau kelas 2, kelas 3 boleh acungkan tangan targetannya? Nah, mungkin belum ada yang tahu atau ada yang tahu gue acungkan tangan. Nah ini Bu, manfaat dari program ini, jadi kita bisa berdiskusi mengenai program-program sekolah itu gitu kan. Jadi jazakallah atas kehadirannya. Nah, saya perjelas lagi Bu, target-targetan ya tahfiz, doa dan hadis per kelasnya. Itu dari kelas 1 sampai 3, tahfiznya itu 15 surat. Itu dihitung dari surat An-Naba. Ya. Untuk doanya kelas 1 sampai kelas 3 itu ada 10 doa. Ya. Untuk hadisnya ada 15 hadis. Nah, untuk kelas 4 dan kelas 5 ini sisanya berarti. Ya. Kalau satu juznya berarti ya pertama itu dari kelas 1 sampai kelas 3 harus hafal 15 itu ya, kalau mau penambahan boleh, tapi itu targetannya ya dalam 3 tahun. Nah, untuk 4, 5 itu kita berkomitmen ya berusaha untuk bisa hafal 1 juz. Nah, sedangkan untuk doa dan hadisnya untuk kelas 4 dan kelas 5 itu ada 25 doa ya, dan ada 33 hadis. Nah, untuk ada penambahan, ya di hadis itu ada penambahan hadis arba'in, ada 10 hadis. Itu berlaku untuk kelas 4 dan kelas 5. Nah, perbedaannya, ibu bapak semuanya, dari Jumat Tandang dan Munakosah ini ada bedanya. Pertama, Jumat Tandang itu dijadikan oleh sekolah itu evaluasi selama 1 tahun, jadi 2 semester. Nah, sedangkan untuk sidang Munakosah, ya kita sebagai acuan itu untuk 6 tahun, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi ketika anak-anak sidang, nah nanti akan dicek ya hafalan mana yang belum tercapai, seperti itu. Nah, jadi perbedaannya itu ya antara waktu untuk Jumat Tandang itu hanya 1 semester ya untuk 1 tahun, sedangkan untuk Jumat Tandang itu berlakunya 6 tahun. Itu ibu semuanya. Nah, lanjut ketiga ada PESKIL. Nah, bentar lagi insya Allah beberapa hari kita akan menghadapi bulan Ramadan. Nah, tentu ini salah satu kesempatan untuk mensosialisasikan program PESKIL. Pertama, PESKIL itu diadakan ketika liburan dan Ramadan. Insya Allah nanti ada lagi. Nah, tujuan dari adanya PESKIL ini tentu ini udah seperti hal umumnya. Pertama itu kita sama-sama belajar dengan anak-anak
pelajaran-pelajaran agama yang sebelumnya yang ada di niat. Nah, selain itu ada penambahan tadarus, BTQ, ya, sholat berjamaah. Nah itu salah satu program-program insya Allah nanti PESGIL yang akan digulirkan di bulan Ramadan. Nah, itu program yang ketiga. Yang keempat itu An-Naba Menyapa. Nah ini dari nama programnya ini mungkin udah tahu ya, menyapa. Ibu program ini mungkin udah sering ya, program rutinan juga, di mana banyak variasi yang kita targetkan. Nah, salah satu yang sudah kita lakukan dari An-Naba Menyapa itu pertama awalan kita berbagi santunan kepada kaum yatim dan duafa. Nah, kami ubah lagi variasinya ya sesuai dengan apa namanya, menyapa. Jadi kemarin yang sudah kita gulirkan ya, kita mengumpulkan ya makanan, nanti anak-anak tuh bawa jinjingan kresek gitu. Di kemarin kita sapa warga yang ada di sini ya, seperti berkeliling gitu. Nah, insya Allah itu adalah salah satu slogan ketika belajar sambil berdampak ya, nanti insya Allah kita belajar. Nah, tujuannya Ibu Bapak, nanti anak-anak itu belajar bagaimana indahnya berbagi. Jadi contoh nih, ada anak yang bawa kresek gitu kan. Nah, ketika menyerahkan kresek itu kepada warga, dan setiap warga kan responnya beda Bu ya. Ada yang biasa aja gitu kan. Ada yang hatur nuhun sampai di doakan gitu. Anak soleh gitu kan. Nah, nanti anak-anak itu ketemu dengan orang luar dengan berbagai macam apa sifat tuh. Nah, nanti belajar anak-anak di sana gitu, jiwa sosialnya gitu. Jadi saling berbagi. Itu salah satu manfaat adanya An-Naba Menyapa. Nah, terakhir itu An-Naba Menyapa di CFD itu ya, di CFD. Alhamdulillah terus digulirkan. Nah, selanjutnya itu ada program IKA. Nah, program IKA ini program yang sedang kita lakukan. Tentu Bu, para ibu bapak datang ke program ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari program kami. Ya, jadi sekali lagi jazakallah atas kehadirannya. Jadi mudah-mudahan yang kami harapkan ya, sekolah harapkan ini sekolah itu terbentuk lingkungan yang baik gitu kan. Ya, pendidikan yang baik. Seperti halnya yang saya tadi sampaikan, kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu sangat penting. Ya, komunikasi antara sekolah dan orang tua itu sangat penting. Nah, itu harapannya di IKA ini lebih baik lagi insyaallah ke depannya. Nah, yang keenam itu ada Matjar Khairun. Nah, bedanya dengan An-Naba Menyapa, para ibu semuanya, di Matjar Khairun itu ada yang unik. Ya. Ada yang tahu orang tua dari kelas 3, 4, 5 Matjar Khairun seperti apa? Ada yang tahu nggak? Jadi kan sering tuh biasa kita laksanakan tuh. Maksud dari Matjar Khairun itu, ya kami artikan warung amal tuh. Nah, ketika anak-anak itu ya mendapatkan tugas dari ibu bapak gurunya, silakan bawa makanan. Ya, nanti makanan itu kita akan gratiskan kepada semua siswa. Sesuai dengan namanya warung amal. Nah, itu manfaatnya apa? Yaitu anak-anak bisa merasakan indahnya berbagi, ya tumbuhnya sosial, ya bagi sesama keluarga di An-Naba. Seperti itu, Ibu. Nah, yang ketujuh ada Yaumusuk. Nah, Yaumusuk nih, kelas berapa yang lagi Yaumusuk? Kelas 2 ya, Bu? Coba saya izin bertanya, Ibu kelas 2 Yaumusuk seperti apa, Bu? Gambaran ininya aja, gambaran kecilnya. Yaumusuk nih lagi dikerjakan nih, lagi bergulir kemarin nih. Seperti apa Yaumusuk, Ibu? Mangga, apa? Hari pasar, Bu ya. Nah, ini Bu, salah satu program-program yang program-program unggulan di kita. Pertama, yang harus Bapak Ibu ketahui, Yaumusuk di awal-awal itu biasanya diagendakan itu di sekolah, di lingkungan sekolah. Ya, jadi pembelinya itu anak-anak. Nah, tapi sekarang ada kebijakan untuk lebih melatih
melatih anak-anak mental, dari segi jualan itu kita pindahkan ke CFD, Bu. Ya, Insya Allah kemarin kan di inisiatornya itu kelas 4 tuh ya, kelas 4 sambil bisa terus ada keberlangsungan di sana gitu kan, jadi tidak terputus. Nah nanti mungkin sifatnya itu bergilir antar kelas. Nah itu tujuannya apa? Melatih mental berjualan siswa agar apa? Dari kecil belajar berwirausaha sejak dini. Nah selanjutnya 8 Bu ya. Jadi ada 4 lagi. Ada 3 lagi ya. 8 itu ada Pan Kids Cooking Competition. Apa cina Bu? Coba Pan Kids Cooking Competition. Apa cina Bu? Coba ulangi apa? Apa artinya Bu? Apa artinya? Jadi kompetisi Pan Kids Cooking Competition itu kompetisi memasak bagi anak-anak yang menyenangkan. Ibu bapak, ini teh Pan Kids Cooking Competition teh ada di kelas 4. Coba saya bertanya, ketika ibu bapak lagi kelas 4 ini ada pelajaran memasak nggak? Ada nggak Bu? Di sekolah? Kalau dulu mah mungkin belum ya, tapi insya Allah kita bagaimana sesuai dengan tadi apa yang Bu Kepala sampaikan ya, program-programnya. Jadi intinya ibu bapak semuanya, kenapa adanya Pan Kids Cooking Competition? Pertama itu melatih kemandirian anak. Hal dasarnya aja, bagaimana caranya memasak. Salah satu kelas 4 kemarin, dari mulai resep, bahan, sampai memasak, per kelompoknya yang menentukan. Jadi tidak dibantu sama orang tua. Ya, dari mulai menyusun resep apa aja yang dibutuhkan. Ya, biasanya di kelas 4 itu kemarin yang awal itu membuat kangkung, ya, dan yang terakhir kemarin itu membuat sop bakso. Ya, kalau tidak salah ini juara bertahannya dipegang sama Ikhwan. Ya, 2 kali berturut-turut memenangkan juara kompetisi memasak. Nah, mungkin insya Allah itu ada dampaknya kepada anak-anak. Jadi dari mulai menyiapkan bahan, ya menjaga kebersihan bahan, mencucinya, ya sampai nanti dinilai sama juri dari segi penampilan, rasa, itu kan, dan kekompakan. Nah, boleh nanti tanya sama anak-anaknya Ibu, bagaimana rasanya belajar memasak? Tentu seru. Nah selanjutnya itu ada Ladia. Oh iya, Ladia itu singkatan dari latihan mandiri anak. Latihan mandiri anak ini ya biasanya kita gulirkan khusus untuk anak-anak kita aja, gitu kan. Dari mulai tidur sampai tidur kembali kita latih bagaimana hidup mandiri. Mandinya sendiri, makannya sendiri. Nah itu salah satu program dari Ladia. Nah bedanya Peskil sama Ladia Bapak Ibu, kalau Peskil ini akan kita gulirkan dan akan kita open, ya open pendaftaran bagi umum. Ya jadi antara warga sekolah dan selain warga sekolah itu bisa mengikuti Peskil di kita. Ya. Dan Ladia, untuk Ladia khusus di anak-anak kita aja. Bukan nanti di sana bagaimana dari bangun tidur sampai ke tidur kembali. Dengan kami latih untuk mempunyai sikap mandiri. Terus yang ke-10, Ibu bawa semuanya, ada namanya program Gerbu. Apa Gerbu tuh? Gerakan 2000 per bulan. Jadi ini Bu ya, untuk Gerbu ini Masya Allah sangat manfaatnya sangat banyak sekali ya terhadap program-program yang lainnya. Nah, di sini kan sebelumnya sekolah dan orang tua berkomitmen sama-sama untuk menyisihkan uangnya 2000 per bulan Bu ya. Insya Allah itu udah pada sepakat dan masing-masing kelas itu ada koordinatornya. Dan untuk dananya kemana Bu? Ada Pak Wisnu. Ya, nanti takutnya Ibu ada ini dananya kemana, kan udah ada lengkap Bu ya di Google Sheet, tinggal buka aja. Ya bulan ini Gerbu ini dikemanakan gitu kan.
Nah, salah satunya ada kaitannya dengan program mas yang ada di sana, Bu, di spanduk sana. Ya, program mas yang kita gulirkan ini ada kaitannya dengan gerbu. Ya, jadi kita tidak mau kalah dengan program makan MBG Bu ya, makan bergizi gratis Bu ya. Ya, jadi insya Allah Bu, ini banyak terima kasih tentunya kepada Ibu Kepala Sekolah yang kepikiran sampai membuat program mas gitu. Ya, jadi ini bentuk perhatian sekolah kepada anak ibu bapak semua. Ya, dari mana itu? Dari gerbu tadi. Ya, di sana banyak Bu manfaatnya. Ini sebagai wadah untuk bapak ibu semua untuk sedekah, untuk berbagi terhadap saudara. Itu Bu yang pentingnya. Nah, jadi insyaallah mudah-mudahan dari yang terakhir ada program mas ini kita terus memperbaiki apa yang kurang, ya lebih membaguskan lagi apa yang harus dibaguskan. Jadi ketika ada ibu ada ide, ada masukan, ya kepada pihak sekolah silahkan sampaikan. Kami sangat terbuka lagi. Apalagi kan masukan dari orang tua, kritikan dari orang tua itu merupakan sifat belajarnya kami dari mana gitu. Ya, jadi silakan mangga ketika ada ide Bu, kayaknya gini boleh. Mangga kami terbuka. Ya, jangan sampai ada pembicaraan di luar, ya nanti itu menjadi hal-hal yang kalau menyebarkan takutnya seperti apa ya. Jadi silakan obrolkan ketika ada yang tidak setuju atau tidak kurang enak silahkan Bu. Ya, ke sekolah sama Bu Kepala sama guru-guru gitu kan ya, jangan sampai di belakang gitu kan, insya Allah untuk lebih mempererat lagi kan tujuannya ke sana. Itu Bu, 11 program. Ibu ada yang tahu 11 program apa aja tadi dituturkan sama saya? Dari mulai Jumat Tandang ke sampai program mas terakhir, Ibu Bapak semuanya. Tentu Ibu Bapak semuanya harus bersyukur anak-anaknya bersekolah di sini. Ya, karena kita salah satunya mendapatkan amanat dari pemerintah ya untuk atau mendapatkan Chromebook. Ibu tahu Chromebook gak? Ibu tahu Chromebook gak? Pernah gak anaknya Murang Kalihna berbicara tentang Chromebook? Tahu gak Chromebook? Enggak. Mungkin dari kelas 3, kelas 4, kelas 5 ada Bu yang tahu Chromebook? Chromebook itu laptop ya. Jadi kita mendapatkan amanat kepercayaan dari pemerintah untuk merawat laptop sebanyak 15 laptop. Ini dari satu kecamatan itu ada 39 SD, yang kepilih hanya 9. Nah, termasuk kita. Nah, itu perlu kita syukuri. Nah, Ibu Bapak semuanya, ya terkait dari ada Chromebook, ini salah satu komitmen kami bisa mempergunakan pembelajaran berteknologi, Bu. Ya, biasanya pembelajaran berteknologi ini kita sudah gulirkan dari kelas 3, kelas 4 sampai kelas 5. Contoh, kelas 3 saja. Sekarang sudah bergulir di hari Sabtu itu pelajaran TIK ya, di mana kelas 3 ini sedang mempelajari pengolahan kata. Maksud dari pengolahan kata belajar Microsoft Word, Ibu. Nah, jadi anak-anak kelas 3 ini belajar mengetik, belajar bagaimana ya menulis dengan baik di Microsoft Word. Nah, biasanya kalau saya nih lagi SMP, SMA, kuliah itu sangat kepake lagi. Ya, semua tugas itu diketik di sana. Ya, itu di kelas 3. Di kelas 4-nya belajar pengolahan angka. Kalau bahasa itu belajar Microsoft Excel. Jadi bagaimana anak-anak memasukkan, menginputkan. Contoh, kan nama-nama barang. Contoh ada buku, ada pensil. Nah, di sana membuat tabel anak-anak. Nanti dikasih keterangan harganya. Nah, nanti boleh tanya sama Murang Kalihna. Nah, terkhusus untuk kelas 5, sebagaimana digaungkan sama Pak Menteri ya, Abdul Mukti, bahwa di SD ini harus ada pembelajaran coding. Nah, kalau Ibu Bapak tahu semuanya, pelajaran coding ini biasanya terdapat di SMK SMA.
Tapi insya Allah dengan niatan tadi kita Bu, ya lulusan Anaba bukan hanya sekedar apa lulusannya paham agama yang baik, tapi mempunyai life skill, ya keterampilan, terus sikap sosial yang baik. Itu keseriusan kami terhadap anak-anak Ibu. Ya, tentu Bu, kalau kita lihat, ya kalau ada saudara ya atau temannya yang ada di SMA jurusan komputer itu boleh tanyain. Itu setara dari SMA. Insya Allah itu di coding itu dari kelas 5 dan kelas 6. Ya, sedang belajar membuat pemrograman web. Jadi yang sering kita buka web tuh. Nah itu sedikit demi sedikit anak-anak dikenalkan. Khususnya untuk di kelas 5. Nah seperti itu. Nah itu para ibu semuanya, ya terakhir Bu, dari tadi terakhir mulu ya. Terakhir kita sedang ada kegiatan yang sedang berjalan, yaitu pertama ada PPDB. Mohon dukungannya untuk ibu dan bapak semuanya, ya untuk sama-sama berkontribusi, sama-sama untuk saling mensupport kami dalam dalam acara PPDB. Ya, nah itu selain PPDB ada PMBK ibu semuanya, dan alhamdulillah yang tadi sudah dipaparkan sama ibu kepala, ya. Sisa waktu yang kecamatan sama kami sampaikan, alhamdulillah tentu ini kebanggaan luar biasa untuk sekolah kami. Ya, ini mendapatkan juara dari silat dan badminton. Ya tentu ini akan bergulirnya lagi ada OSN, IPA, matematika, belum PPAI-nya, belum krianya. Nah ini tujuannya, ibu bapak semuanya mohon dukungannya. Ya mungkin anak-anak ada yang pulang sore gitu kan, ada yang capek ya. Seperti halnya saya sering sampaikan kepada anak untuk bersabar, karena ini proses dari kalian. Ya nanti tinggal nikmati prosesnya. Seperti itu. Jadi mohon dukungannya untuk ibu bapak semuanya. Itu ibu terakhir ya, tidak banyak, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan program-program pertama yang paling penting itu orang tua bisa mendukung, ya bisa mendukung program-program yang kami gulirkan. Itu kayaknya tadi kami serius, kami berkomitmen ya, selain nanti lulusan anak SDIP Anaba selain paham agama yang baik, tapi harus mempunyai skill, life skill yang bisa bersaing. Nanti anak-anak insya Allah bisa menemukan bakatnya masing-masing. Seperti tadi sikap sosial bisa tumbuh, ya memasak, berwirausaha, ya belajar teknologi. Nah itu kita siapkan, ya keseriusan kita di sini. Jadi ini perlu dukungannya dari ibu semua. Ya itu dari awal sampai akhir. Ibu. Sebelum penutup boleh Bu pantun Bu. Ibu boleh pantun? Mau bantuannya bilang cakap. Pergi ke pasar memberi roti. Jangan lupa beli juga kue lapis. Semoga program ini membuat berkah di hati untuk anak-anak cerdas dan manis. Tepuk tangan untuk. Baik, itu aja. Kurang dan deminya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.